Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas aljabar linier. Kita masuk pada pertemuan ke-10. Masih pada bab ruang vektor, namun kali ini pembahasan kita pada subbab selanjutnya, yaitu kombinasi linier dan basis dan dimensi. Kita masuk pada kombinasi linier. Kita akan membahas ini beserta dengan buku pada halaman 74 di buku ajar kita. Ya, kita baca di sini. Kombinasi linier merupakan sebuah vektor di mana vektor itu berisi nilai yang merupakan kombinasi dari nilai skalar dikalikan dengan nilai dari subvektornya. Jadi kalau kita baca dari sini ya, misalkan V ada ruang vektor namanya ruang vektor V, dan S ini merupakan subruangnya. Nah, vektor A ini dikatakan sebagai kombinasi linier dari S apabila vektor A ini memiliki nilai di mana nilai dari S itu dikalikan dengan skalar. Ya. Di sini kita coba langsung ke contohnya ya. Masuk ke contohnya. Nah, tunjukkan kalau U ini memang kombinasi linier dari sub ruang W, di mana isinya adalah nilai A1, A2, A3. Oke. Kita harus dapat menyatakan bahwa memang nilai dari W ini apabila dikalikan dengan skalar, merupakan nilai dari vektor U. Maka vektor U dikatakan kombinasi linier dari W. Kita masukkan nilainya U. Ini U merupakan skalar K1, K2, K3 dikalikan dengan nilainya. Di sini A1 kita masukkan nilainya, A2 kita masukkan nilainya, A3 kita masukkan nilainya. Ya, sehingga kita dapati untuk 2 ini isinya adalah 1 K1 ditambah dengan K2 kali 0 berarti 0, K3 kali 1 berarti K3. 3 merupakan nilai dari K1 kali 0, 0, K2 kali 1, K2 ditambah K3 kali 1. Dan nilai minus 1 itu adalah K1 kali 1, K2 kali minus 1, minus K2, K3 kali minus 1. Kita harus mencari apakah K1, K2, K3 ini memiliki nilai untuk masing-masing nilai dari, untuk ruangnya ini R3 ya. Ruangnya ini R3 karena ada 3. Nah, kita lihat di sini. Hasilnya dicari menggunakan eliminasi Gauss. Nah, yang kita tadi sudah buat ya. Namun di sini dimasukkan nilai K1 1, K3 K2 0, K3 1, hasilnya sama dengan 2. Yang keduanya K1-nya 0, K2-nya 1, K3 1, hasilnya sama dengan 3. K1-nya 1, K2 minus 1, K3 minus 1 sama dengan minus 1. Dilakukan eliminasi Gauss, bisa dilihat di sini.
sehingga didapati nilai K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 3, dan K3 sama dengan 0. Sehingga memang nilainya nilai U ini merupakan 2 kali nilai A1 tadi, 3 nilai A2, dan 0 kali nilai A3. Itu ya. Kita coba ke contoh selanjutnya. Oke. Tunjukkan U sebagai maaf tadi sudah dijawab ya. Contoh yang kedua. Nyatakan Q 2 tambah 3x dikurang 4x kuadrat merupakan kombinasi linear dari submatriks ini. Ya. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa memang Q ini merupakan perkalian dari nilai B dengan skalar. Jadi kita masukkan lagi rumusnya. Q merupakan K1 dikali A, K2 kali B, K3 kali C. Di sini saya lakukan sedikit berbeda dengan yang di buku, karena di buku nanti dia membuat variabelnya jadi beda ya. K-nya dia di sini bukan K1, K2 tapi KLM. Nah, untuk menyamai dengan contoh sebelumnya, saya tetap membuat K1, K2, K3. Nah, di sini kita buktikan Q, kita tulis kembali soalnya. Q merupakan 2 tambah 3x kurang 4x kuadrat dikali sama dengan, di sini skalarnya K1 dikali dengan A, dimasukkan nilai A, K2 dikali dengan B, masukkan nilai B, dan K3 dikali C, masukkan nilai C. Lalu dilakukan pengalian ke dalam. K1 kali 1. Nah, K1 kali 2x dikurang K1 3x kuadrat dikali K1. Nah, setelah ini kita pisahkan. Setelah dipisahkan berdasarkan derajat variabelnya, di sini 2 ya disamakan dengan yang tidak memiliki variabel ya, K1 dan 2K3. Masukkan. Begitu juga 3x dicari yang memiliki variabel x. Oke, dengan warna hitam. Lalu minus 4x kuadrat cari dengan yang variabelnya x pangkat 2. Di sini berwarna hijau. Sehingga didapat 2 sama dengan K1 tambah 2K3, 3 sama dengan 2K1 tambah 3K2 tambah K3, 4 sama dengan minus 3K1 tambah 4K2 tambah 5K3. Dimana ini kita sudah membuang, untuk bisa melakukan operasi eliminasi Gauss untuk mengetahui nilai K-nya, kita membuang nilai berdasarkan variabelnya ya. Di sini x-nya dibuang, yang ini juga x kuadratnya dibuang. Sehingga kita dapati nilai dengan eliminasi Gauss, dapati nilai K1, K2, dan K3, sehingga kombinasi linearnya adalah K1 14/9A, K dikurang, ini karena minus 1/9 dikali B ditambah 2/9 kali C. Maka dinyatakan bahwa Q merupakan kombinasi linear dari B. Ya, jadi kita membuktikannya dengan metode ini. Sama kepada contoh yang ketiga, di mana di sini kita membuktikan contoh penyangkalan ya. Di sini penyangkal. Kita melakukan penyangkalan. Apakah A dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S? Apakah ini merupakan kombinasi linear dari ini, dari U1, U2, U3 dikali dengan skalarnya? Nah, setelah dilakukan metode yang sama seperti sebelumnya, maka didapatkan nilai ini, sehingga sistem persamaan linear yang didapat adalah ini. Lalu dilakukan eliminasi. Setelah dilakukan eliminasi, diketahui bahwa yang untuk bagian 3
ini ya, yang akan kita kalikan dengan ini 3, itu tidak ada nilainya di sini. 0, 0, 0, hasilnya minus 3. Nah, apabila dilihat sebelumnya tadi, di sini harus tetap ada nilainya, ya. Bahwa di sini ada nilainya K3 sama dengan 2/9, sehingga di sini bisa ada nilainya C. Karena dia R3, jadi ruang ada 3 dimensi ruangnya. Maka di sini seharusnya ada nilai ruangnya sehingga didapatkan nilai untuk ruang ketiganya, ya. Namun di sini tidak ada. Sehingga ini merupakan penyangkalan bahwa persamaan linear di atas tidak memiliki solusi. Berarti A tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S. A bukan kombinasi linear dari S karena di bagian ketiganya, di bagian U-nya itu tidak ada nilainya. Seperti itu ya, di sini 0 semua. Nah, kita masuk kepada subbab selanjutnya, itu membangun dan bebas linear. Kita lihat di buku pada halaman pada halaman 79. Ini sebenarnya bisa dikatakan seperti kebalikannya ya, sama-sama mencari ataupun sama-sama membuktikan bahwa vektor tersebut merupakan kombinasi linear. Definisinya, misalkan V ruang vektor S merupakan ruang vektor, S merupakan sub ruang dari V. S disebut membangun, di halaman 79. Oke. Yang dikatakan membangun itu, S dikatakan membangun jika setiap vektor di V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear di S. Jadi, setiap vektor yang ada di V ini merupakan kombinasi linear dari S, yaitu satu nilai vektor itu yang dapat dikali dengan skalarnya, ya. Contoh, ini adalah vektor S, ini merupakan nilainya yang membangun vektor V di sini vektor R pangkat 3 dimensi. Karena setiap vektor di R pangkat 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear S, artinya A, B, C itu merupakan vektor yang bisa, merupakan skalar yang bisa dikalikan dengan nilai dari vektor S. Oke, kita coba langsung ke contohnya saja. Oke. Biar lebih jelas kita langsung ke contoh. Vektor B. Nih. Apakah apakah ini merupakan vektor yang membangun sebuah ruang vektor R2, R kuadrat, atau vektor yang ruang vektor 2 dimensi? Berarti kita cari apakah W ini merupakan bagian dari B yang bisa membangun vektor 2 dimensi tadi. Di sini dinyatakan W, A, B merupakan kombinasi linear dari B. Jadi kita harus cari dulu apakah W ini benar-benar memiliki nilai di mana U ini dikalikan dengan skalarnya. Ya. Di sini A, B nilainya kembali lagi dikerjakan, ini dikalikan dengan skalar masing-masing sehingga didapatkan sistem persamaan linear ini karena R2 ya, 2 dimensi, berarti dia nilainya ada 2. Setelah kita dapatkan ini, lalu kita melakukan eliminasi Gauss.
Jordan dengan persamaan linear ini. Nah, didapatkan nilai akhirnya adalah K1 tambah K3 ya, di K1, K2, K3. K1 tambah K3 sama dengan A tambah B per 3. Di ruang 2 dimensinya di nilai yang keduanya juga ada K2 tambah K3 sama dengan ini. Jadi di ruang pertama dan ruang kedua, maksud saya di bagian pertama nilai A dan nilai B tetap ada isinya ya, sehingga bisa dinyatakan bahwa ini memiliki nilai. Jika memiliki nilai, K1, K2 memiliki, maksud saya A dan B memiliki nilai, maka di sini dapat dinyatakan berarti memiliki solusi. Maka B membangun R. Mungkin ini yang nilainya sedikit bingung ya. Kita coba yang nilainya pasti-pasti ya. Q merupakan spektur dari P2, dan apakah W ini merupakan solusi, merupakan yang membangun ya, vektor yang bangun Q. Dimana di sini W adalah A tambah BX tambah CX kuadrat. Kita coba. Ini mungkin soalnya saya kurang ini ya, Q-nya. Ini nilai Q-nya. Lalu kita masukkan nilai W tadi sama dengan nilai Q dikali skalar ya. Nilai Q ini, Q yang pertama, yang kedua, yang ketiga dikalikan skalar sama dengan nilai W. Lalu dilakukan seperti operasi sebelumnya, disamakan berdasarkan variabelnya. A tidak memiliki variabel, maka disamakan dengan K1, 2K1 yang tidak memiliki variabel minus K2 ya. Disatukan berdasarkan variabelnya. Nah, setelah selesai itu didapatkan sistem persamaan linear. Setelah dapatkan sistem persamaan linear, lalu diselesaikan dengan metode Gauss. Diselesaikan dengan metode Gauss, didapatkan nilainya. Nah, di sini dia langsung membuktikan ya, karena persamaan matriks ini selalu mempunyai solusi jika matriks koefisien mempunyai inverse. Berarti determinan matriks koefisien tidak sama dengan 0. Nah, dia langsung mencari determinannya, dan determinannya tidak sama dengan 0. Berarti memiliki nilai di masing-masing A, B, C ini memiliki nilai, di masing baris ini memiliki nilai. Jadi jika dia tidak sama dengan 0, maka Q itu membangun P2. Nah, bagaimana dengan contoh penyangkalnya? Sama, soalnya ada di buku tersebut ya. Kita lihat di sini. Untuk contoh penyangkal, bagaimana dinyatakan bahwa ini tidak membangun? Contoh penyangkal. U tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari M. Berarti dia tidak membangun ya. Itu apabila ini dia kita masukkan ya, ini merupakan matriks 2x2. Jadi setiap elemennya memiliki nilai U11, U12 ya, memiliki nilai. Kita harus mencari apakah nilai dari masing-masing ini memiliki nilai yang dikalikan dengan skalarnya. Nah, setelah ini dikalikan dengan skalarnya untuk masing-masing elemennya, U11, U12 didapatkan nilai ini, lalu didapatkan persamaan linear di mana 1 sama dengan 2K1 tambah K3. 1 untuk bagian 1, 2 merupakan 3K2, 1 sama dengan minus 3K1 tambah 2K2 tambah 2K3, dan 1 lagi untuk yang elemen di bagian 22 di baris 22 merupakan K2 tambah K3. Lalu dilakukan eliminasi Gauss. Nah, didapatkan nilainya ini. Ini merupakan matriks ataupun merupakan matriks yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear. Kenapa?
Karena untuk bagian yang keempat ya, ini yang menyatakan U1 U22 ya. Di bagian U22 ini 0, tidak ada nilainya, sama dengan minus 5. Jadi tidak ada nilai yang merupakan kombinasi dari bagian letak U2 di bagian U22 ya. Elemen 22-nya di sini 0. Tidak ada nilainya. Ya. Jadi bukan berarti apabila sudah didapatkan nih, kalau dia di sini hasilnya K3 sama dengan minus 1, K2, K3 sama dengan 1, maka bisa didapat nih nilai K3 sama dengan minus 1, lalu dimasukkan sehingga dapat nilai masing-masing K1, K2, K3. Itu dalam menyelesaikan persamaan linier dengan metode Gauss untuk mencari nilai variabelnya. Namun ini bukan untuk mencari nilai variabelnya, namun untuk mengisi apakah dia membangun vektor 2 kali 2. Apakah vektor U ini merupakan kombinasi linier M, di mana M ini merupakan subvektor 2 kali 2. Jadi apabila 2 kali 2, maka setiap elemen di ruang 11, 12, 21 dan 22 ini harus ada nilainya. Ya, harus memiliki nilai yang dikalikan dengan skalar. Apabila di bagian ini untuk menyatakan bagian posisi di 22 itu 0, tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya dan skalarnya minus 5. Itu berarti tidak ada nilai pengisi yang di sini untuk U ini. Maka U ini bukan sebagai vektor yang membangun sub ruang M, atau bukan sebagai kombinasi linier M, seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada basis dan dimensi, namun karena keterbatasan waktu ini akan saya upload 2 kali untuk bagian basis dan dimensi. Silakan dicek dan dipelajari, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.